Oke. Sudah. Ya, jadi ini eh, mohon maaf juga ya tadi persiapannya agak terlalu diperpanjang. Iya, lanjut ya. Lanjut. Mau videonya mau di ini, Mak? Boleh? Atau lanjut aja dulu? Mau share screen dulu ya videonya. Atau lanjut dulu nggak apa-apa, Mak. Ini lagi. Oh ya, ya. Anak kelebihan energi gitu. Maksudnya dia lompat-lompat gitu, lompat kasur, naik-naik meja, kemudian ada kali yang naik lemari ataupun naik-naik jendela gitu ya. Lompat di area yang berbahaya, dilarang nggak bisa. Jadi gimana? Aduh, ya kan. Anak teriak-teriak gitu. Kakak adik sibling rivalry dicolek marah, terus nggak mau berbagi. Lagi mempertahankan ego keakuannya. Nah, itu gimana tuh? Mungkin kalau mama di sini ada juga yang merasakan atau sudah tahu gitu caranya gitu meresponnya. Nah, nanti kita di sini bisa sharing sama-sama ya, karena semuanya murid, semuanya guru gitu. Nah, itu orang tua ada yang merasa pusing banget gitu. Justru orang tua itu pusing sama kejadiannya gitu. Bukan, maksudnya bukan pusing sama kejadiannya, tapi karena orang tua itu pusing nggak tahan untuk tidak terpancing gitu. Orang tua pusing karena menahan diri untuk tidak terpancing. Gimana Maina ya? Ya. Nah, jadi ya dengan kesempatan yang Allah berikan, kesempatan waktu yang Allah berikan, yuk kita manfaatkan betul kebersamaan kita untuk membangun respon yang baik terhadap anak. Nah, dengan cara kita belajar untuk menguasai diri dulu. Caranya dengan tidak terpancing untuk memberikan respon yang tidak memberdayakan. Seperti itu. Apakah kita akan memberikan respon yang seperti baik dengan menangis, dengan mengabaikan saja, diam saja gitu, ataukah kita akan memberikan respon yang melakukan serangan fisik, ya kan, seperti anak usia 3 sampai 4 tahun, atau kita akan memberikan respon yang menggunakan verbal, serangan verbal gitu ya, seperti anak-anak usia 4 sampai 5. Nah, ngeri ya kalau serangan verbal, mengancam, kemudian memarahi, kemudian menakut-nakuti gitu. Nah, jika kita bisa menghilangkan reaksi-reaksi yang berdampak buruk, maka kita akan mampu mencetak anak yang insya Allah ya berdaya pikir tinggi karena bahasanya terlatih gitu. Gitu. Karena bahasanya terlatih, ia merespon sesuatu dengan bahasa gitu. Nah, ini perintah Allah gitu bahwa kita harus meninggalkan keturunan yang kuat di belakang kita gitu. Bagaimana jika yang kita wariskan itu bukan sebuah kekuatan gitu, tapi adalah jejak atau respon yang membekas di jiwa anak sehingga terbawa hingga dewasa dan diwariskan kembali ke keturunannya. Maka jika itu adalah suatu hal yang tidak baik, hal ini bisa menjadi dosa jariah gitu, nauzubillah min zalik. Nah, yuk sama-sama kita belajar gimana caranya nanti kita bisa bicara bertahap gitu. Terus kita juga bisa mulai dengan cara menstimulasi dan menjadi role model, juga men-setting lingkungan gitu. Nah, kita perhatikan bahwa guru anak itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua di rumah, kemudian guru di sekolah, dan juga orang dewasa di sekitar gitu. Nah, jika saja 3 guru ini dapat memberikan stimulasi, kemudian role model, kemudian setting lingkungan yang bicaranya itu melalui bahasa yang lengkap dalam menyelesaikan masalah, maka anak kita akan naik levelnya gitu. Level resolusi konfliknya nih yang nanti akan kita bahas akan naik gitu. Dan tentunya itu caranya dengan kita merespon yang nggak receh itu. Kita bisa mulai dari diri kita dulu untuk menaikkan level resolusi konflik gitu. Nah, Mbak Inaya bisa mulai share screen yang naikkan level resolusi konflik atau video.
Video tadi sudah. Ya, ini bisa kita lihat ya. Nah, anak yang menendang-nendang, kemudian dia melempar mainan gitu. Tuh. Nah, kemudian bertengkar dengan adiknya, tidak mau makan. Oh, gitu. Ya, seperti itu ya. Mungkin yang dirasakan oleh beberapa gitu. Beberapa orang tua ketika di rumah gitu ya. Ketika masa pandemi ini terutama. Nah, kita mau mulai nih dari gimana cara menaikkan level resolusi konflik dari apa kita belajar tentang resolusi konfliknya dulu. Belum ya, Mak? Nah, apa itu resolusi konflik? Sambil nunggu slide-nya ya. Resolusi konflik adalah cara menyelesaikan masalah. Nah, dari bayi sudah ada cara mereka menyelesaikan masalah. Coba apa, Ayah Bunda? Boleh boleh di chat. Kira-kira bayi cara menyelesaikan masalahnya gimana tuh? Ada yang sudah mulai chat? Nah, oh sudah ada ininya ya, slide-nya. Nah, baik. Dari bayi sudah ada cara mereka menyelesaikan masalah gitu. Apa resolusi konfliknya anak? Ya, betul. Ada yang jawab Vika ya. 0 sampai 2 tahun yaitu menangis, betul. Dibilangnya level resolusi konfliknya adalah pasif ya. Level resolusi konflik pasif gitu. Jadi kalau tidak diam saja ya menangis. Nah, jika ada orang dewasa yang diam saja, kemudian terus menangis, terus suaminya nanya, Umi kenapa gitu. Terus kita jawab, Abi nggak peka gitu. Abi nggak cinta sama aku, Abi nggak sayang sama aku. Loh, belum ngomong apa-apa gitu. Belum ngomong apa-apa juga belum gitu. Cuma nangis dan suaminya akhirnya bingung. Nah, itu ternyata kalau kita tidak menyampaikan, tidak mengkomunikasikan itu dengan baik, itu levelnya setara ya seperti anak 0 sampai 2 tahun yaitu levelnya masih level pasif. Nah, bayangkan kalau itu level nggak naik-naik sampai dewasa gitu. Bayangkan kalau level itu nggak naik sampai dewasa, jadi level resolusi konflik itu harus dinaikkan ya, Mas kalian ya. Maka ketika udah muncul konflik nih, nah kita ubah mindset kita. Udah muncul konflik, nih yakinkan diri kita bahwa ini ada kesempatan nih muncul konflik di anak, ada kesempatan untuk kita menaikkan level resolusi konflik gitu. Gitu aja mindsetnya. Nah itu kalau resolusi konflik bayi itu adalah resolusi konflik pasif. Kemudian untuk resolusi selanjutnya adalah resolusi serangan fisik, yaitu terjadinya pada anak usia 2 sampai 3 tahun. Nah, jika anak 2 sampai 3 tahun sulit memainkan mainan, dibanting. Ada yang ganggu, pukul, tendang, dorong, gigit. Nah di tahap ini jika ada masalah dia akan destruktif, destruktif, merusak ya. Ada orang dewasa yang tahapannya di sini. Ada apa contohnya kayak kekerasan dalam rumah tangga ya. Atau orang dewasa yang ketika marah banting-banting barang. Nah, itu adalah level usia level resolusi konflik usia 2 sampai 3 tahun. Maka kita harus naikkan levelnya gitu. Pada level yang tertinggi itu adalah level berbahasa ketika anak bisa menyelesaikan masalah dengan bicara seperti itu. Nah, kemudian untuk anak usia 4 sampai 5 tahun yaitu serangan verbal karena usia 4 sampai 5 tahun itu kan lagi kosakatanya ya lagi
ledakan kosakata lagi banyak kosakata gitu ya. Nah itu setiap ada masalah mulutnya mendebat gitu, mempertahankan pendapat hingga lawannya tuh kapok gitu. Terus jika tidak segera dinaikkan levelnya, dia akan jadi ngeri nih, ngeri. Akan jadi pembuli yang sadis gitu. Kalau misalkan kita tidak naikkan levelnya gitu, sedih ya. Jadi orang dewasa biasanya nih kalau menggunakan serangan verbal meremehkan, kamu gitu aja nggak bisa gitu. Nah, bisa dengan negatif labeling gitu, anak nakal gitu, ya, anak malas gitu. Kemudian juga bisa dengan generalization thinking gitu, kamu nggak pernah dengerin mama, kamu nggak pernah bahagiain mama. Kemudian menakut-nakuti, makan nggak? Kalau nggak makan nanti no masuk ambulan, kalau nggak makan nanti ditangkap polisi kayak gitu. Nah itu adalah ada juga orang-orang dewasa ya, termasuk kadang-kadang ya kita kalau dalam kondisi tertentu apa ya, otak reptilnya kayak lebih mendominasi daripada otak rasional, jadi muncul mengancam dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, Mbak Inaya mau lanjutkan? Ya, kemudian untuk yang anak umur 5 tahun levelnya itu sudah level berbahasa gitu. Ini biasanya terjadi pada anak usia 5 tahun ke atas. Dan jika kita stimulus, maka sudah bisa menyampaikan dengan baik apa yang ingin dia capai gitu. Apa yang dimaksud, apa yang diharapkan. Jika ada masalah bicara gitu. Kemudian bicara adalah cara untuk menyelesaikan masalah gitu. Diam nggak menyelesaikan masalah, menangis juga tidak menyelesaikan masalah, serangan fisik juga malah makin nambah daftar masalah gitu ya. Kemudian serangan verbal juga bikin nambah sakit hati kayak gitu. Nah maka untuk menaikkan level resolusi konflik itu, kalau dari kita orang dewasa dengan kita sadar bahwa oh ternyata resolusi konflik itu harus dinaikkan ya, berarti kita harus regulasi diri. Kemudian kalau untuk anak berarti ada teknik komunikasi yang efektif, efisien antara orang tua dan anak. Nah, yaitu teknik yang mengajak orang untuk mampu menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Gitu. Dalam level tertinggi sebagai manusia itu adalah resolusi konflik level bahasa gitu. Jadi mindsetnya yang harus kita bangun adalah jika ada konflik berarti di situ ada kesempatan kita untuk menaikkan level resolusi konflik. Nah, seperti itu. Nah, kita mau sekarang setelah kita tahu resolusi konflik nih, kita mau tahu nih tentang mindset-mindset yang tidak memberdayakan. Gitu. Mbak Inaya boleh slide-nya. Nah iya, kenali 7 mindset yang tidak memberdayakan. Nah yang pertama itu adalah underestimate thinking. Gitu, yaitu meremehkan. Contohnya misalkan, aduh kamu gini aja nggak bisa gitu. Coba aku mengundang teman-teman semua untuk isi di chatnya kira-kira mindset yang biasanya orang tua pada umumnya lakukan nih kalau yang underestimate itu seperti apa sih gitu. Gitu. Aduh kamu gini aja nggak bisa gitu. Meremehkan gitu. Sini 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 biar mama aja deh. Boleh? Boleh isi chatnya. Ayo mengundang semuanya. Isi di chatnya. Nah, aduh aduh kamu gitu aja nggak bisa dulu dong, mama nih jago matematika sekecamatan kayak gitu. Aduh kok makannya berantakan, kan sudah besar. Ah iya iya. Nah gitu, underestimate. Ada lagi? Nah itu ngerjain gitu aja lama banget. Nah, nah harusnya udah bisa mandi sendiri nih. Nah,
udah umur segitu aja masih perlu dibantuin. Hmm. Nah sekarang ada versusnya nih. Meremehkan itu berarti lawan katanya adalah mensupport gitu, memberi kesempatan dan memberi kepercayaan. Nah sekarang coba diganti menjadi bagaimana kita memberikan kepercayaan ya. Ayo mama percaya kamu bisa gitu. Semangat kamu bisa gitu. Ya. Nah, maka kalau kita lakukan itu kita ganti dari underestimate tadi meremehkan terus kita ganti ya. Karena ini ada kesempatan besar banget ya ketika masa pandemi ini di rumah terus ya. Kita ganti dengan yang mensupport, memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan, maka nanti self esteem-nya naik, self confidence-nya naik gitu ya. Self worth-nya juga naik gitu, Masya Allah. Kayak gitu. Kemudian mindset yang kedua, negative labeling juga versus positive labeling. Nah, jadi ini ada versusnya ya, Mak. Ada mindset yang tidak memberdayakan dan juga ada mindset yang memberdayakan yaitu lawan. Jadi nanti kalau misalkan kita nih mulai muncul di otak kita, aduh mau bicara yang tidak baik, kita langsung lawan katanya gitu. Nah, kemudian kalau yang negative labeling, kamu ya males banget gitu. Kamu males banget, kamu jorok, ih berantakan banget ya kayak tadi ada juga ya. Nah itu masuk ke negatif labelingnya. Nah kalau positif labelingnya coba aku mengundang semuanya untuk chatting tapi positif dan negatif. Positifnya negatif labelingnya apa, positifnya apa, gitu. Iya, itu mindset orang tua yang tidak memberdayakan yaitu ketika mengucapkan negatif labeling ya. Kemudian kita bisa ganti menjadi positif labeling gitu, anak soleh gitu ya, anak yang rajin tapi lihat dari kemajuannya gitu. Negatif, kamu jalannya lambat banget. Positif, kamu jalannya hati-hati sekali ya. Wah, Masya Allah. Masya Allah, ternyata kalau situasinya kita lagi dalam keadaan tenang, semuanya sebenarnya sudah paham ya. Kalau dalam keadaan tenang, tapi kalau dalam kondisi tertentu, ya tadi otak reptilnya seperti lebih mendominasi daripada otak rasional gitu. Iya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke mindset orang tua yang ketiga. Oh, ada generalization, Mak. Generalization thinking yaitu kita terlalu mengeneralisir sesuatu gitu. Jadi nggak sesuai faktanya. Iya, pas kondisi itu nggak terpikirkan ya. Nah itu karena memang tergantung bagaimana kita kita nih yang terstimulasinya apa gitu. Apakah dahulunya kita lebih sering terstimulasinya memang hanya otak primitifnya saja, maksudnya otak reptilnya saja, otak rasionalnya kurang terstimulus. Jadi pada kondisi tertentu yang mendominasi itu, kayak gitu. Nah kemudian untuk generalization, misalkan gini, ih kamu tuh nggak per, oh ambiar, iya ambiar bener ya kalau lagi nggak tenang ya. Kamu tuh nggak pernah dengerin mama itu kalau generalization gitu ya mak ya. Jadi mengeneralisir, jadi melebih-lebihkan gitu. Bicaranya nggak sesuai fakta, nggak pernah dengerin mama, yang benar nggak pernah dengerin, yang benar. Kalau nggak pernah dengerin berarti 100% ya, gitu. Kamu itu udah dipanggil ratusan kali gitu. Padahal secara faktualnya baru 3 kali, gitu. Coba memanggil lagi nih semuanya nih. Apa ya kira-kira generalization thinking yang umumnya dilakukan gitu oleh kita para orang tua. Uh, sering terlontar kalimat itu. Oh iya. Nah itu ternyata itu adalah tidak sesuai faktanya gitu. Karena kita juga sedang membangun rasionalnya anak, jadi pastikan kita juga menyampaikan faktanya gitu. Kamu selalu bikin mama sedih. Kamu selalu bikin mama sedih. Padahal nggak selalu ya, anak
Ya pasti ada ya yang membuat kita happy, bahkan mungkin lebih banyak membuat bahagianya gitu. Tapi pada saat kejadian itu terjadi, tiba-tiba kita melontarkan hal seperti itu. Nah, ini yang harus kita regulasi. Kapan sih kamu ngertinya? Kamu nggak pernah ngertiin aku. Oh, biasanya ke suami. Iya, iya kamu nggak pernah ngertiin aku gitu. Seolah-olah nggak pernah ngerti. Nah itu ya, kalau untuk ke suami kita bisa mengingat kebaikan-kebaikannya gitu. Tapi ya itu dia ya, lagi-lagi memang harus sering dilatih ya. Kamu tuh seneng banget deh lihat adik nangis gitu. Ya, padahal nggak juga seneng, belum tentu seneng gitu. Ah, Umi capek ah, nggak mau ngurusin kamu lagi. Nggak usah sedikit jangan ya, gitu. Nah, jadi mulailah kita merubah mindsetnya ya. Kalau tadi generalization berarti kita coba sampaikan faktanya. Kalau misalkan kita mau bilang gini, Mama sudah panggil kamu 3 kali, tapi kamu tidak menjawab, begitu. Nah, seperti itu kasusnya ya. Nah, kemudian untuk yang distortion thinking, ini yang keempat. Distortion itu kayak menakut-nakutkan, tapi dengan melebih-lebihkan, gitu. Kalau nggak ngaji nanti nggak dapat hadiah ya. No, ada ambulan no. Kalau kamu nggak makan nanti kamu dibawa loh. Itu ada mobil polisi. Kalau kamu nggak makan nanti kamu ditangkap sama polisi. Ada anak yang nggak mau minum obat. Tuh, lihat tuh di luar ada apa? Ada anjing nanti kamu dicicit gitu. Menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ada ya bunda sekalian menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak masuk di akal, kadang-kadang terlontar, ayo cepat tidur nanti tuan tikus datang lah. Iya, iya. Iya, coba kita bisa sampaikan faktanya gitu. Logical thinking gitu. Kalau kita mau misalkan ada anak yang sulit makan, kalau kita mau eh, kalau mau kalau kita mau anak kita makan, kita sampaikan kenapa kita harus makan, kita cari data ilmiahnya, kita cari ilustrasi videonya gitu. Kita beritahu apa yang terjadi kalau tidak makan gitu. Gitu. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan apa manfaat protein seperti itu. Jangan dibohong-bohongin gitu karena semakin sering kita semakin sering kita membohongi anak dengan sesuatu yang tak masuk akal, maka anak makin rendah daya pikirnya padahal kita lagi melatih rasionalnya, emosinya gitu ya. Lagi kita latih. Nah, tapi kalau semakin kita sering sampaikan data ilmiahnya, maka anak semakin baik kualitas berpikirnya. Nah, ketika anak sering kita bohong-bohongi, dari kecil terdistraksi, maka logikanya jadinya apa ya, critical thinking-nya jadi lemah gitu. Nah, itu bahaya kalau critical thinking-nya lemah gitu. Nah, kemudian yang mindset yang kelima adalah shooting, yaitu mengharus-haruskan gitu. Mengharuskan kayak misalkan, jangan bantah, mama kan lebih tua dari kamu, jadi mama lebih tahu gitu. Pokoknya kamu harus masuk ITB, pokoknya kamu harus ranking 1, gitu. Pokoknya, gitu. Ada ayah bunda sekalian yang mungkin pernah mendengar shooting mengharuskan pokoknya gitu. Boleh tulis di kolom chatnya. Nah, kalau kita memberikan kata harus, pokoknya, wajib, kudu kepada anak kita tanpa dia tahu alasan dibaliknya, maka nanti nah, pokoknya habisin nasinya kalau nggak habis gak boleh main. pokoknya pokoknya habisin. Kalau nggak habis nggak boleh main. Kalau nggak habis nggak boleh main. Oh, kalau itu mungkin sebelumnya ada kesepakatan atau bagaimana? Gitu. Tergantung ada kesepakatan dulu atau tidak. Nah, kemudian kalau nggak ada, jadi kalau seperti itu shooting. Nah, itu jadi membiasakan anak itu apa ya, menggunakan kontrol di luar dirinya gitu. Kayak kemarin ada anak ya di pengajian cerita, "Kak, aku
kalau ini harus dimarah-marahin dulu gitu, baru aku mau belajar. Nah, nauzubillah ya jangan sampai dia menganggap marah itu hal yang biasa. Jadi kalau dimarahin aku baru mau belajar. Kalau kalau aku kalau udah diomelin mama aku baru mau belajar kayak gitu. Nah, kalau nggak itu berarti kan bukan dari kontrol dalam diri gitu. Sedangkan kita merespon tujuannya supaya kita bisa menguatkan kontrol dari dalam dirinya gitu. Kok dengan shooting-shooting ini membuat anak jadi tergantung kontrol di luar gitu. Kalau nggak ada kontrol yang kuat dari luar sana, dia nggak akan melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak robot zombie gitu, harus nunggu perintah gitu. Jadi remote-nya ada di ayah ibunya gitu. Gitu. Iya, Mak. Dan dia juga Bener. Nah, ya. kemarin barusan aja dapat ini ya, apa sharing video yang lagi viral itu di TikTok itu anak dibully. Jadi sampai sama temennya gitu. Temennya itu eh, apa anaknya itu naik motor terus disuruh turun, ayo turun-turun, dijongkrokin gitu, terus dia di kakinya yang si ngebully itu ke mukanya dia, ayo minta maaf enggak, ini cium kaki, anaknya itu diem aja, enggak ngebantah, enggak ngebales, kayak wajahnya tuh datar, jadi dia enggak takut, enggak, tapi datar yang ya diem aja gitu. Jadi bisa jadi kemungkinan anak-anak yang seperti itu tuh juga udah terbiasa menerima perlakuan keras, entah dari lingkungan orang tuanya atau lingkungan dia sama saudaranya. Dia jadi merasa ya biasa, aku biasa disiksa, biasa di apa namanya, ya memang aku ini orang yang rendah, jadi dia biasa merendahkan diri gitu loh, ketika digituin dia nggak kebales, bahkan nggak marah sekalipun kayak gitu. Itu ngaruh banget sama apa mindsetnya si anak itu ketika dia ada di lingkungan yang seperti itu, mungkin yang sering ngebentuk mindset banget sih kayak gitu. Iya ya, Mbak, ya. Nah, jadi gimana nih, lawan katanya dari shooting ini? Kalau shooting itu kan mengharuskan, berarti seharusnya, bisa memberikan pilihan gitu. Eee, iya, kayak gitu. Jadi memberikan pilihan itu bisa membuat orang jadi berdaya gitu. Misalkan, kayak anak, mau mobil merah apa mobil biru, kamu mau memutuskan beli yang mana gitu. Jadi kita, mmm, banyak memberikan pilihan biar biar melatih anak untuk memutuskan, kayak gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan untuk terkait yang emang sudah wajib gitu, kayak yang ada di rukun iman, rukun Islam, itu nggak ada pilah-pilah yang nggak ada, maksudnya itu nggak ada pilihan mau sholat jam berapa atau apa enggak ya, karena, eee, nanti jadi lalai, kayak gitu. Jadi kalau yang ini kan kalau yang mengharus-haruskan ini orang tua. Nah, kita, eee, kalau yang sudah diharuskan oleh agama, nah itu tidak ada choice lagi gitu. Kalau itu ada yang wajib di Al-Qur'an dan hadis, ya itu dipatuhi dan dijalankan, kayak gitu. Nah, jadi kalau yang tadi tuh solusinya yang shooting itu kita ajak anak itu berpikir gitu, latih untuk memberikan pilihan, gitu. Kemudian yang keenam itu discounting. Nah, nih yang discounting ini. Discounting tuh kayak kita melemahkan, kita kan role model nih. Ini aku juga untuk diriku sendiri ya, suka kayak gini soalnya. Melemahkan, merendahkan diri ini kayak, aku mah apa atuh, cuma remahan rengginang di kaleng pongguan, gitu. Aku mah apa atuh, cuma bulir-bulir, apa tuh ya yang ada bulir-bulir gitu sih. Pokoknya, aku mah apa, cuma 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 IRT biasa, aku mah, aku cuma lulusan SMA gitu. Nah, discounting ya, ketika kita kan jadi role model. Nah, itu nanti, bisa diikuti oleh anak itu. Anak itu CCTV yang berjalan tapi meniru gitu, kayak CCTV berjalan terus meniru. Nah, kayak gitu. Nah, terus, kalau yang kita lakukan ke anak discounting-nya contohnya misalkan hafalan nih, eee, hafalannya kan seharusnya 30 ayat, misalkan. Anak itu baru, hafal 14 ayat gitu. Eee, baru hafal segini gitu, cuma dikit hafalannya gitu. Nah, tapi kalau, kita fokusnya ke, apresiasi gitu, appreciative thinking gitu, alhamdulillah
anak Umi sudah hafal 14 ayat. Lihat kemajuannya gitu. Lihat apa ya? Keberhasilannya walaupun sedikit gitu diapresiasi, tapi keberhasilannya yang diapresiasi. Alhamdulillah anak Umi sudah hafal 14 ayat. Terima kasih atas usaha yang seriusnya. Kamu benar-benar berjuang gitu. Jadi kalau di stunting versusnya tadi ya mengapresiasi gitu. Dan kita juga harus mengapresiasi nih ya, Mak Inaya dan Mak-mak sekalian, kita adalah ibu yang berdaya ya. Ya, Semangat. terus ini Mak, kalau caranya mengapresiasi itu juga nanti diperhatikan ya. Yang pertama, Iya, apresiasi itu adalah perilakunya. Jadi jangan sifat atau sikap anak. Sifatnya anak, misal, oh anakku pinter banget, anakku apa ya, cantik banget, anaknya siapa nih, mama yang cantik, misalnya kayak gitu. Itu kan sifatnya si anak ya. Itu ngebikin anak itu jadi apa ya? Ya apa jadi haus pujian, tapi pujian yang membanggakan dirinya dia. Tapi beda kalau kita apresiasi perilakunya. Jadi, oh adik sudah bangun tidur pagi-pagi, bangunnya hebat adik bangun, itu masih sifatnya ya. Jadi, oh iya. mama senang sekali adik bangun pagi, gitu aja. Jadi lebih ke perilakunya. Terus juga yang kedua, kalau bisa kita kaitkan memuji itu dengan uh, sebenarnya orientasi kita berperilaku baik itu untuk apa? Apakah untuk dipuji atau ini untuk sesuatu yang bersifat lebih ke value, mungkin nilai agama ya. Misalnya membersihkan kamar. Membersihkan kamar itu kan bagian dari kerapian dan kebersihan ya, itu bagian dari keimanan juga. Jadi bisa anak dipuji. Wah, senang sekali Bunda, adik sudah membersihkan kamar sendiri. Allah suka kebersihan. Pasti Allah juga menyukai orang-orang yang cinta kebersihan. Nah, di situ kita bisa menanamkan internalisasi belief ya. Jadi menanamkan nilai-nilai juga ke anak. Jadi kalau aku itu berperilaku kebersihan, berperilaku yang ini suka kebersihan, itu Allah juga suka. Jadi kita kaitkan terhadap sesuatu yang itu lebih besar tujuannya, goalnya kayak gitu. Sekalian ini ya, menumbuhkan fitrah keimanan anak ya di usia dini gitu. Iya, Masya Allah ya. Jangan lupa memujinya itu kita kaitkan dengan mungkin nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, ya itu jadi jangan jadi itu enggak cuman kamu membersihkan sesuatu ini karena ada mama, karena ada teman mau datang, karena yang lain-lainnya itu di luar apa ya, yang receh gitu ya nilainya ya. Tapi kalau sesuatu berkaitan dengan Allah, itu kan sesuatu yang memang harus, atau Tuhan ya, sesuatu yang harus kita tumbuhkan ke jiwa anak kayak gitu. Itu sih, Mak, yang aku pelajari sih, cara memuji yang benar itu seperti Iya, itu. benar ya, Masya Allah ya. Jadi harus fokus sama itu ya, Mak. Apa eh, sifatnya ya, Eh, kemajuannya. Apa tadi? perilakunya, perilakunya. Perilakunya, perilakunya. Ya, oke. Nomor 7, gitu. Nomor 7 yaitu resolusi. Nomor 7 yaitu mindsetnya impossible gitu. Kayak ini tuh nggak mungkin gitu. Ah, kamu nggak bakal bisa kamu. Udah ini mah susah gitu. Nggak bakal mungkin cepet selesai gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Bahasa yang membuat anak itu jadi enggak grow gitu, enggak tumbuh gitu. Jadinya mandek di situ aja. Oh ya udah deh, orang nggak bisa gitu. Nah, bahasa-bahasa seperti itu. Nah, chatnya sepi nih. Boleh nih, Ayah Bunda, apa ya kira-kira nih ya, yang suka kita dengar atau mungkin pernah dilakukan gitu yang kaitannya tuh ini tuh bikin anak jadi cara berpikirnya di situ-situ aja gitu. Oh udah deh ini sulit, ini emang susah gitu. Dan ini emang nggak mungkin selesai cepat gitu. Nah itu bisa kita, stimulasi, bisa kita rubah arahnya ke jadi grow mind ya. Jadi tadinya impossible, nggak mungkin tapi jadi possible gitu. Dan gitu jadi possible kayak dengan cara kita sendiri role model gitu. Menjadikan role model misalkan, Umi punya ide gitu.
Ini pasti ada solusinya nih gitu. Ini menantang nih gitu. Kalau kita lagi main bersama gitu, kita bisa memberikan role model seperti itu. Ini menantang nih, ayo kita taklukkan gitu. Ini kalau ketemu solusinya nih, senang nih kalau ketemu solusinya gitu. Jadi jangan membuat anak jadi nggak tumbuh gitu cara berpikirnya gitu. Nah kalau yang fix mindset itu bisa sih kita boleh dilakukan kalau itu untuk hal yang prinsip gitu, untuk kejujuran gitu, untuk adil, untuk tidak ambil hak orang lain. Nah itu baru itu harus dijaga, itu prinsip ya. Jadi catatannya kalau di dalam mindset yang ini jangan kungkung anak kita. Jadi harus disupport gitu, jangan kungkung anak kita dengan sesuatu yang sebenarnya bisa kok gitu, bisa ditaklukkan gitu. Jadi jangan batasi impian anak kita gitu. Ada yang bermimpi aja nggak berani gitu, gitu. Misalnya ditanya, andai kamu punya uang 1 miliar gitu, kamu mau ngapain? Ya, boro-boro dapat uang segitu, gitu. Maksudnya untuk bermimpi aja nggak berani gitu. Mbak Inaya tadi di chatnya apa itu, Mbak? Kok aku nggak bisa lihat nih? Mbak Inaya tidak ada suaranya ya? Aku unmute. Maaf, maaf. Jadi pertanyaannya tadi terkait yang mengharuskan itu, kan sebaiknya diminta menentukan pilihan sendiri. Kadang pilihan Iya. anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu bagaimana ya mensiasatinya? Gimana nih, Maica? Ini pertanyaan yang seru ini. Contohnya apa nih? Contohnya apa? Misalnya Kalau pilih, apa ini? kalau pilihannya nggak Tidak sesuai. sesuai yang diharapkan. Menentukan pilihan sendiri gitu. Iya, menurut saya ini ya, Mak, boleh sharing ya. Ini kan Boleh, ada Mas. tahapannya sih sebenarnya. Yang pertama, kita lihat dulu ini untuk anak usia berapa case-nya, kasusnya ya. Anak usia berapa itu penting. Karena uh, kita itu membangun anak bisa menentukan pilihan sendiri ini kan tergantung nanti urut tahap tumbuh kembangnya ya. Kan begitu. Terus yaitu sedang di fase apa di usianya itu usia 0 sampai 2 tahun kah, anak umur 1 tahun 2 tahun itu sudah bisa diajarkan menentukan pilihan ya. Nah, terus bagaimana langkah kita menentukan pijakan atau latihan memilihnya itu gitu. Yang pertama itu harus bertahap dulu. Misal anak nggak mau di sini 2 sampai 3 tahun ini fasenya tadi ya, fasenya yang anak ini secara kosakata bahasa udah ini ya udah bisa memilih ini umur 2 sampai 3 tahun. Kayak anak saya udah mau 3 tahun ini sudah bisa diajarkan untuk memilih. Itu kita memang perlu latihan sih. Kalau misalnya anak itu tidak sesuai dengan tidak mau dengan pilihan yang kita berikan, kita bisa latihan dulu pada kalimat-kalimat yang ini kita punya tujuan apa nih? Misalnya, kita punya tujuan supaya anak makan, tapi yang kita berikan, makanan yang kita berikan itu tidak sesuai dengan keinginan anak. Misalnya anaknya ingin burger, tapi kita sajikan yang sehat itu apa selain burger? Sayur. Biasanya anak nggak mau makan sayur kan? Nah, ternyata pilihan kita ditolak padahal kita udah masak ya, sedih biasanya ibu-ibu ini yang sudah masak rempong ternyata anak nggak mau makan. Jadi kita bisa melatih untuk anak itu fokus pada tujuan yang ingin kita setting ke anak. Jadi
adik mau makannya 1 sendok apa 2 sendok. Pokoknya tujuan kita adalah anak itu mau makan. Nah, mengenai pilihan yang lain yang anak itu ingin yang selainnya, kita bisa ajarkan juga. Kalau sekarang ini waktunya, misalnya waktunya sekarang kita tidak mampu memenuhi itu, kita bisa bilang kalau sekarang tidak bisa makan itu kan gitu. Mungkin kita bisa janjikan di lain waktu. Tapi untuk menjanjikan lain waktu itu kita harus konkret ke anak, apalagi usia 2 sampai 3 tahun. Misalnya tunggu ayah datang, tunggu ayah pulang. Itu kan konkret. Oh, ayahnya datang, anak lihat ayah datang, anak bisa meminta. Atau misalnya kita ingin menunda anak misalnya pingin susu tapi dia nangis minta sekarang. Kita bisa ajarkan konsep waktu ketika ini di luar ketika dia merengek ya misal konsep waktu itu diajarkan dulu jadi kita itu ibaratnya membangun pijakan-pijakan dulu Mak jadi pijakan dulu Iya, mengajarkan betul. anak latihan konsep waktu terus misal apa namanya ajarin itu jam berapa siang sore malam itu dikaitkan dengan sesuatu yang itu konkret benar-benar konkret anak oh tandanya kalau jam itu kan jalan nih kan tek 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 gitu kan pokoknya di angka 3 itu aku bisa nagih nih apa yang aku inginkan nah begitu nah kalau kita cuma ngomong besok ya nak itu kan sesuatu yang bagi anak itu abstrak besok itu kapan terus apa mungkin dia nggak ngerti kan apalagi ini usia 2 sampai 3 tahun mungkin untuk anak usia 4-5 tahun lah baru besok hari apa gitu itu baru bisa mengenal hari-hari kan gitu. Nah, intinya adalah kita ajarkan dulu pijakan tentang membuat pilihan. Itu pelan-pelan sesuai step tumbuh kembang anak, usia berapa gitu. Anak yang umur 2-3 tahun mungkin masih sederhana, pilihannya A atau B, dan itu harus sekonkret mungkin. Jangan gelam biar tahu ya. Besok atau nanti tapi nggak dijelaskan waktunya kapan gitu. Kalau anak usia 2 tahun kan belum bisa tahu jam ya, jadi bisa kita konkretkan dengan tanda apa misalnya kita setting alarm ini kalau HP mama bunyi jam alarmnya nadanya seperti ini berarti itu waktunya gitu atau misal kedatangan siapa itu yang dijadikan asosiasi untuk mengkaitkan itu waktunya gitu misalnya kalau kita mau anak minta beli buku atau minta beli mainan oh tunggu ayah ya tunggu ayah pulang berarti itu waktunya ketika ayah pulang dia baru bisa meminta kan kayak gitu dan itu yang ketiga jangan pernah berbohong maksudnya nanti ngeles lagi kayak gitu jadi ketika kita menawarkan pilihan atau menunjukkan opsi waktunya itu kita harus sudah siap kalau ya saat waktunya itu kita lakukan saat itu juga untuk memenuhi apa yang diminta anak. Ini penting banget. Jadi anak jadi ngerti oh waktu tentang waktu konsep waktu itu pilihannya di situ mengkaitkan dengan ya apa yang kita janjikan juga anak itu jadi terbangun kepercayaannya dengan kita orang tuanya nggak bohong kalau orang tua udah bilang A ya A gitu kita bangun apa ya kita bangun itu anak untuk memahami sebuah konsekuensi ya jadi kalau mama bilang A ya A itu kapan itu kita bangun pijakannya dulu gitu nggak Mak Ica ini yang juga apa namanya pegiat meaningful playing ini dan Iya, pijakan memang benar. Iya, pijakannya juga kita memang harus membangun konsep-konsep gitu. Pijakannya memang yang harus kuat gitu. Ini ada di chat ada apa nih? Mak, kalau kita kasih target, apakah itu memberdayakan atau justru melemahkan? Misalnya kayak kakak ibu pulang belanja, kamar kakak sudah diberesin ya. Apa begitu, apakah termasuk yang melemahkan? Kak, ibu pulang belanja. Kak, tapi nggak ada kata pokoknya. Kak, ibu pulang belanja, kamar kakak udah dibereskan ya. Nah, ini sebaiknya kesepakatan gitu. Gitu maksudnya ada kesepakatan yang kita bangun. Kakak ya apa? Kakak ini mau dibereskan jam berapa gitu. Kalau misalkan ternyata jawabannya tidak masuk di akal gitu,
ya udah kita bantu untuk apa ya, sebaiknya nanti kalau kita berikan konsekuensi logis ya, kalau misalkan jam segini nanti akan begini, jam segini nanti akan begini gitu. Jadi itu sebaiknya sih kesepakatan gitu. Kalau itu kesepakatan, baru nanti kita bisa ingatkan. Tadi kan sudah kesepakatan bahwa kakak sepakat setelah ibu pulang kamar sudah dibereskan. Gitu. Jadi gimana mainnya ya? Benar, iya, ya tadi Bukan, bukan dari kita yang memberikan, kita nggak apa-apa tapi kita memberikan pilihan dan akhirnya itu disepakati gitu. bisa. Mau jam berapa tuh, mau kapan? Sekarang atau nanti setelah ibu pulang? Bisa. Setelah ibu pulang, nah, berikan pilihan. Pilihannya konkret ya, sekarang atau setelah pulang harus sudah beres kan gitu. Nah, Jadi misalnya yang penting, ya misalnya nanti ternyata ini kamarnya belum diberesin ketika anak itu apa namanya udah tadi ya bersepakat dengan kita. Ini nanti masuknya ke materi selanjutnya 5 kontinum itu gimana Mak Ica? Betul kan Mak? iya ya, iya ya. Ini Bersepakat dengan anak. harus kalau yang 7 mindset sudah ya Maya. Ya, sudah semua. Sekarang kita masuknya ke 5 tahap berbahasa. Ini diingetin ya Mah waktunya. Kita saling sharing aja nih Oh, ya. Jadi setelah gimana nih, kita mau itu dulu nggak? Mau apa namanya, ice breaking dulu? boleh boleh. Iya. Nah, Ica, saya siapin slide-nya. Sama Mak Ica nih, speaking-nya bareng-bareng. Wah iya nih, coba boleh kalau yang berkenan ya boleh dibuka videonya. Yang berkenan kita mau gerakin badan dulu. Oh alhamdulillah, wah ada yang sedang di perjalanan. Wah ada Uma Sabita. Kita sapa-sapa dulu ya. Oke. Nah, kita mau menggerakkan jari nih, menulis. Mungkin dulu waktu SD ada nggak yang pernah belajar menulis di udara? Ya, 1, 2, gitu. Nah, sekarang aku contohkan dulu ya, kita akan menulis di udara, menulis angka di udara gitu menggunakan jari. Gitu. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang kita coba dulu ya, pakai 1 jari ya. Yuk, sama-sama. 1, sampai 8 ya. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3, biar bergerak ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, wah pada diikutin nih. Sekarang 2 jari, pakai dua jari. Yuk sama-sama aja. 1, 2, 3. Badanku ngikut loh. 4, 5, 6, 7. Iya. Apa? Nah, oh badanku enak. Sekarang kita menggunakan anggota gerak. Nah, kita gunakan kepala. Yuk, kita gunakan kepala. Kita gunakan kepala ya. Sama-sama. 1, 2, kita menggeleng-geleng. 3, 4, iya. 5, 6. Ambil aja mamanya cuma nuang-nuang gini pakai. Kalau kita sudah bergerak nih. Nah, mainnya ya. Ya gimana? Nak sudah siap? Jadi pusing. Jadi pusing. Tidak pusing. Jadi pusing. Jadi pusing ya. Oh, ya udah nih. Ada sekarang ada ice breaking yang kedua. Enggak pusing.
nggak pusing ya, nggak pusing ya. Kalau itu aja. Sekarang ya icebreaking yang kedua itu Jangan. clue-nya adalah Ini makan cuma diambil cocok-cocok berpikir amat nempatin sebelum mama. bertindak. Apa teman-teman? Berpikir sebelum bertindak. Nah, gitu. Nah, nanti aku akan tanya apa warna di belakang background-nya teman-teman. Misalkan aku akan tanya ke Fatimah. Fatimah, apa warna background di belakangnya Mak Inaya gitu. Jadi nanti apa clue-nya diingat, clue-nya adalah berpikir sebelum bertindak atau berpikir sebelum diucapkan. Oke? Nanti aku akan tanya ke siapa aja. Ya. Coba ya, aku coba ya dari Ma Inaya dulu deh. Ma Inaya. Apa warna background di belakangnya Mak Fik? Mak Fika, mana nih cari dulu. Putih ya? Salah. Connect nih. Salah. Ya, aku sekarang nanya. Fatimah, apa warna apa warna di belakang background di belakang aku? Clue-nya adalah berpikir sebelum diucapkan. Hitam. Salah. Ya. Belum ada yang benar nih. Nah, sekarang siapa di sini yang online ya? Dulu. Nggak ada ya? Ada nih Mbak Lina nih. Coba Mbak Inanya tanyain mana? Mbak Lina. Mbak Lina. Lina Latifah. Oh gitu. Oh ya, apa benda-benda di belakang Mak Fatimah? Rak buku. Apa? Rak buku. Salah. Aduh, gimana nih? Salah semua nih. Aku baru connect, Mak, baru paham. Baru paham. Oh ya udah. Yang lain dulu yang lain. Siapa ya? Boleh jawab lagi nggak? Boleh jawab lagi nggak tuh? Sama tuh gemes. Aduh, yang lain dulu. Mak Ayu, apa apa ya? Apa warna di belakangnya Mak? Siapa? Nggak kedengeran, Ma. Nggak kedengeran. Sorry. Ulang. Apa warna background-nya Malina? Mak Lin, ntar. Mak Lin. Ntar. Warna backgroundnya Mak Lina. Ungu ya? Aku masih belum paham nih. Apa? Ungu. Salah. Ayo, coba Malina tadi katanya tahu apa. Mau coba ya tadi ya? Iya, mau coba lagi, Mak. Iya. Oke. Apa warna... Oh, itu nggak jelas ya. Apa warna background di belakangnya Mak Ayu? Pink ke biru. Apa mau ulang, Mak? Pink ke biru dan pink dan biru. Tadi sebelumnya berpikir dulu ya. Iya. Benar juga. Coba sekarang aku coba tanya Mak Inaya, udah enggak belum Mak Inaya? Udah. Baru sadar. Oh ya udah. Oke, tanya lagi ya. Apa benda di belakangnya Mak Fatimah? Apa ya itu? Apa ya? Itu nggak, Mak? Oh iya betul. Kabelnya. Oh iya, itu buku. Nah, iya. Ya, jadi clue-nya adalah berpikir dulu sebelum diucapkan. Kalau ada yang jawab
Buku ya, itu betul. Dikasih tahu jadinya. Nah gitu. Nah, oke. Tadi pusing ya, sekarang nggak pusing kan? Mbak Inaya nih mau difoto dulu nggak? Oh, boleh, boleh. Mau difoto dulu. Oke. Dua ini ya, dua apa namanya layar. Oh malah gitu toh, iya gitu. Apa? Lama Dihitung nyambungnya. nggak? Di butuh dihitung nggak sih? Apa Mak? Ini kok nggak bisa. Kita butuh begini Kak. Hitung nggak? Ya, 1, 2, 3. Kok nggak bisa kirim? aku pakai HP. Kita belum lagi. Ada dua ini, dua apa namanya? Dua layar. Ini layar kedua ya. 1, 2, 3. Sudah. Sudah. Sudah, Masya Allah. Nah, kalau ada yang mau minum dulu. Aku nggak siapin minum. Siapin sendiri-sendiri. Siapin sendiri. Ini aku Ini maaf ya tadi jadi pusing ya. Aku ajak geleng-geleng. siapkan slide selanjutnya. Oke, kita mau. Nah, yang ini sharing nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa aktif ya di chat ya. Karena nanti bentuknya adalah gambar. Tapi sebelumnya mau jelasin dulu tentang salah satu cara gitu. Orang tua bolehlah gunakan berbagai cara gitu. Masing-masing ada konsekuensinya ya. Nah, ini salah satu cara untuk tadi meningkatkan level resolusi konflik yaitu dengan tahap berbicara itu 5 tahap berbahasa. Mbak Inaya, aku langsung jelaskan atau menunggu slide dulu? Sambil aku Nggak apa-apa ya. Mana ya? Oke, nah namanya adalah 5 kontinum. 5 kontinum. 5 kontinum berbahasa adalah sebuah tahapan berbahasa ya yang disusun sangat rapi dan bertahap gitu. Tapi memang kalau secara teoritis kadang belum akan lebih dipahami ketika melihat contohnya gitu. Nah, jadi ini 5 kontinum berbahasa, 5 tahapan berbahasa. Nah, pertama diperkenalkan oleh Sekolah Al-Falah yang mengadopsi pembelajaran BCCT gitu, Beyond Center and Circle Time. Nah, masing-masing dari level kontinum itu ada maksud dan tujuannya. Nah, ini mari kita bahas. Oke. Nah, yang pertama adalah visually looking on. Mbak Inaya, aku bahasa Inggrisnya dibenerin ya. Maaf. Yang pintar bahasa Inggris dong. Aku nggak pintar juga. Oh gitu, pelanggaran. Oh iya, karena ini karena memang pelopornya itu gitu. Nah, yang pertama visually looking on yaitu pengamatan secara visual gitu. Pengamatan secara visual, nah itu kita rumusnya adalah observe, wait, benar gak tuh? Listen gitu. Jadi ibarat kata ya kita sedang menyalakan kamera digital yang bisa merekam semua kejadian gitu, yang bisa merekam semua kejadian gitu. Nah, pastikan kameranya dalam posisi on gitu, maksudnya jadi ibarat kata kita sedang menyalakan kamera digital gitu, kita tuh pengamatan secara visualnya kayak gitu. Kata kuncinya tadi ya, observe, listen, dan wait gitu. Observasi apa yang terjadi gitu, kemudian perkaya data yang kita punya gitu. Jadi enggak geresak gerusuk gitu, jangan gitu, tapi kita pengamatan gitu, pengamatannya tapi ada maksudnya nih, tunggu ya. Nah, tunggu hingga keadaan benar-benar gitu, utuh gitu datanya gitu. Nah, contohnya misalkan nih Ayas, ini visually looking on ya. Ayas habis buang air kecil, tidak
tidak bersegera menggunakan celana gitu. Kemudian jadi malah main gitu. Tidak bersegera menggunakan celana, malah menyentuh benda lain. Nah, bagaimana visually looking on-nya? Kita lihat tanpa ada asumsi, tanpa judgement apapun terlebih dahulu, netral, simpan faktanya di otak, kemudian kita cukup kita sadari bahwa oh dalam otak kita ya, oh Ayas enggak segera pakai celana, saya buang air kecil gitu. VLO tuh gitu, kayak kita menyimpan fakta gitu di otak kita. Nah kemudian setelah itu baru kita masuk ke langkah berikutnya. Tadi visually looking on ya. Sekarang yang kedua adalah non-directive statement. Nah, non-directive statement ini adalah pernyataan tidak langsung gitu. Pernyataannya non-arahan yang membuat anak tuh jadi berpikir. Jadi bukan, kebanyakan kan langsung, turun nggak gitu, pakai nggak celananya gitu. Atau ada pakai ya nak celananya gitu. Tapi itu langsung kan direct. Nah, tapi kita di sini sedang melatih agar anak itu inisiatifnya muncul gitu ya. Nah, kita bisa lakukan non directive statement seperti itu. Nah, caranya seperti ini, misalkan ada seorang anak perempuan yang belum menggunakan celananya usai buang air kecil gitu. Nah, kalau Ayas dia pada beberapa peristiwa atau apa namanya. Nah, dia biasanya di level kedua langsung gitu dengan tersenyum. Gitu. Dengan tersenyum. Dia dengan tersenyum dia langsung pakai celananya. Tapi kita tidak bilang pakai celananya, tutup auratnya enggak. Tapi karena sebelumnya memang sudah dikasih pijakan tentang aurat, tapi ternyata dia di non directive statement aja dia sudah tahu gitu. Dengan kita bilang ada seorang anak perempuan yang belum menggunakan celananya usai pipis gitu. Kayak gitu ya, itu yang non directive statement. Kemudian yang ketiga itu question, pertanyaan, tanyakan saja yang terjadi, tanyakan apa motif, maksud, tujuannya gitu. Tidak bilang loh kok gitu sih, nggak bilang gitu. Nah, kita bisa tanya kalau kayak tadi kasusnya gitu, misalkan apakah sudah tuntas rapi-rapi diri setelah buang air kecil gitu. Apakah sudah tuntas rapi-rapi diri setelah buang air kecil ya gitu. Biasanya dia langsung belum, atau gini, apa yang terjadi jika tidak langsung ditutup gitu. Nanti bisa kita bisa sampaikan itu, apa yang terjadi kayak tadi, oh nanti aku digigit semut gitu misalkan. Apa yang terjadi jika tidak langsung kita tutup kayak gitu. Itu question. Yang keempat langkahnya adalah directive statement gitu. Beritahu apa yang perlu anak lakukan, arahkan langsung gitu. Nah, contohnya directive statement itu harus tergantung, ini sebenarnya kita lihat lagi level resolusi konfliknya gitu. Kalau anak 0 sampai 2 tahun itu kan, atau sampai 3 tahun ya, itu menangis dan resolusi konfliknya tadi adalah fisik ya, serangan fisik. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa langsung levelnya ke directive statement gitu. Jadi kalau untuk anak yang 0 sampai 3 memang lebih sering digunakan directive statement dan physical intervention. Kita bisa informasikan nama bendanya, ciri fisik bendanya. Misalkan anak ingin memasukkan apa yang bukan makanannya ke mulut gitu. Kita bisa sampaikan itu misalkan itu contohnya apa ya? Misalkan pensil ya, masukkan ke mulut. Itu pensil gitu. Kita bisa langsung sampaikan, itu kan direct ya. Iya, ini menarik nih, Mak. Apalagi yang punya bayi usia 9-10 bulan itu kan ya dia udah bisa megang sesuatu terus suka ngemut-ngemut gitu kan. Saya lagi latih nih anak saya. Emang perlu sabar dan telaten berulang-ulang ya. Jadi kalau saya sih ke anak gini. Ini direct statement-nya ya. Sama belajar tentang non-directive ya. Jadi
pertama memberikan informasi dulu. Itu bukan makanan, jangan dimasukkan mulut. Terus saya kasih kayak bahasa tubuhnya. Itu artinya kita untuk mengeluarkan makanan dari mulutnya yang sudah terlanjur dimakan gitu. Nah, dia ketika dia sudah belajar Role model. informasi itu, kita naikkan levelnya nanti bisa ke langsung ini visually looking on malahan. Jadi Dek, cuma kita lihat, dia udah bisa sendiri, gitu sama ketawa nyengir gitu, lidahnya merah, nggak jadi dimakan gitu. Iya, betul. Kalau untuk usia itu Usia role model ya, Ma, maksudnya itu ya. terus Contohkan ya. mainan, kalau sama mainan mau di itu kita contohkan langsung, kita ambil pelan. Kalau saya sih ngambilnya ajarin pijakan ini dulu, meminta. Jadi mama minta sama tangannya begini. Pokoknya bahasa tubuh kita tuh harus main di sini supaya anak tuh ngerti. Dan ikut senang sih sama gaya bahasa yang menyenangkan gitu. Mama minta, nah dia tuh ngasih langsung makannya. Jadi kan mau dimakan kan, tapi nggak jadi langsung dimakan. Tapi sebelum kita latih itu ya dia makan apa aja gitu. Nah, setelah saya coba latih gitu, dia udah bisa sekarang. Mama minta, dia kasih itu. Terus saya bilang, terima kasih, dia seneng ye gitu. Terus ini mobil, mainnya begini, ngeng. Jadi dia kalau dapat mobil sekarang itu diambil terus dimainin gini, ngeng gitu. Itu anak usia 90 bulan segitu. Jadi udah bisa dilatih. Pertama pijakannya dulu ya. Kita latihan di direct dulu, tapi direct itu juga caranya memberikan role modelnya Mbak Fatima benar. Memberikan contoh dulu sekonkret-konkretnya. Ini memberikan masukan ke anak pengetahuannya bagaimana caranya memainkan benda itu atau itu benda fungsinya untuk apa. Baru bisa kita naikkan targetnya ke visually looking on. Kalau anak udah paham visually looking on tuh bahasanya udah bagus banget itu. Berhasil itu. Jadi begitu. Nah, ini yang saya praktekkan dari ilmunya Mak Ica kemarin waktu mentoring ya, Mak ya. Padahal aku cuma gitu. Banget ini tuh berhasil gitu loh ke anak. Jadi nggak perlu awalnya sebelum paham materi ini tuh aku teriak-teriak dari jauh. No, gitu sering kan, jangan dimakan gitu. Itu kotor, itu bukan makanan, itu nggak enak. Pokoknya ya nggak enak didengar lah sama anak kecil. Tapi setelah kita memperbaiki mindset, memperbaiki cara kita menyampaikan, itu bisa lebih enak dan bisa lebih santai aja sama anak-anak pastinya gitu. Nah, itu senangnya sih gitu kalau udah berhasil menerapkan salah satu cara gitu, teknik komunikasinya itu. Itu, Mak. Oke, Mak, lanjut, Mak. Ya. Nah, kemudian ini level tahap yang terakhir yaitu physical intervention, yaitu kita langsung intervensi fisik gitu. Jadi rumusnya itu kalau berbahaya gitu, misalkan bertengkar atau tantrum, nah itu pastikan posisi kita, kalau kita mau mengintervensi fisik ya pastikan posisi kita itu dari belakang gitu. Kalau misalkan kita rasa itu berbahaya dari depan, takut terpukul gitu, tergantung tingkat tantrumnya ya, peluk dari belakang gitu. Tetap dengan cinta, bukan gitu. tetap dengan cinta gitu ya. Kemudian kita regulasi diri gitu, ketika habis kita peluk dari belakang itu physical intervention, kita regulasi diri, nggak langsung ini regulasi diri, jangan langsung bicara udah dibilangin gitu, nggak, tapi kita bahasakan gitu, mohon maaf, misalkan lagi nurunin anak dari meja gitu, dia bergeraknya kenceng gitu, bisa kita dari belakang ya gitu, mohon maaf, belum gunakan kamu, mohon maaf, kamu belum menggunakan meja sesuai fungsi gitu, Umi turunkan ya, ini tidak aman untuk kamu gitu, kayak gitu. Dan intervensi fisik juga tadi bisa dengan cara role model yang tadi seperti Mama Inaya jelaskan, kayak gitu bentuk physical intervention. Jadi ada 5 tahap berbicara. Nah ini kalau dilatih, insya Allah bisa menaikkan level resolusi konflik kita juga anak gitu. Kita sendiri juga anak juga. Nah,
Nah, gimana Mak Inaya, ada yang mau ditambahkan? Suaranya Mak Inaya, mohon maaf. Ya udah lanjut aja. Lanjut aja. Cukup jelas. Kita langsung ke ini, main. Main studi kasus gitu, Mak. Kita latihan Oh iya. bareng di sini. Iya, tapi tadi rumusnya diingat ya, VLO, NDS, Q, DS, sama PI. Sebentar ya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari mbak-mbak peserta semuanya ini. Mbak-mbak ya saya panggilnya ya, biar kita kelihatan lebih muda gitu. Mbak-mbak apa emak-emak ini? Sambil menunggu Mbak Naisa. Oke. Ya. Tadi ya. Terus ini ada pertanyaan nih Mbak Vika. Mbak, kalau yang 3 tahap pertama itu dicapainya di usia berapa? Nah, tadi udah dijelaskan ya, dicapainya di usia berapa. Sebenarnya ini kalau dipatok usia berapa itu nggak harus ya, tapi kita ada tahapannya itu bisa menyesuaikan dengan kemampuan bahasa anak. Jadi kayak tadi usia 0-2 tahun itu biasanya directive statement sama physical intervention itu. Terus kalau anak usianya udah lebih ke atas, itu bisa dilatih untuk non-directive statement. Gitu. Kalau 3 tahap pertama itu capainya di usia berapa? Kayak saya tadi kan cerita, anak saya usia 9-10 bulan. Itu saya pakai pertamanya metode directive statement ya, terus bersama physical intervention itu dikombinasikan gitu. Baru ketika anak itu sudah mulai memahami, oh ternyata benda itu fungsinya ini, meskipun dia belum bisa mengucapkan itu namanya apa kayak gitu, itu kita sudah bisa langsung terapkan visually looking on. Ketika ini tahapannya yang directive sama physical intervention tadi berhasil ke anak ya, itu bisa langsung ke visually looking on. Nah, ketika dia bahasanya udah mulai berkembang, mungkin anak 2 tahun, nah terus muatan pengetahuannya itu sudah paham benda-benda ini fungsinya apa, 2 mau ke 3 tahun, itu kan dia udah mulai merangkai 2-3 kata ya, itu kan kita bisa fokus ke SPOK-nya yang kita bangun apa, mau directive statement atau non-directive. Kalau directive itu memberikan petunjuk atau pengetahuan yang dia ini belum tahu, misalnya memberikan pijakan awal. Tapi kalau dia sudah tahu dan oh sudah kita kasih tahu kok melakukan lagi kesalahan lagi, keliru lagi, kita bisa mulai mengajak membangun non-directive statement, bisa latihan itu. Itu. Terus sama question, jadi bisa mulai question sama non-directive statement. Ketika pola bahasa anak itu sudah mulai berkembang, bisa menggabungkan 2-3 kata menjadi satu kalimat gitu. Nah, 3 ini visually non-directive question itu bisa kita bisa kita lakukan ketika ini bagian sebelah kanan ini directive statement sama physical intervention ini kita sudah melalui itulah kalau untuk tahap perkembangan anak selanjutnya gitu. Tapi ketika ini sudah dicapai ke anak-anak yang itu usianya sudah matang, mungkin usia 5 tahun ke atas, dan orang dewasa, nah ini dia mungkin wawasan sudah ada, terus kosakata sudah banyak. Nah, kita bisa mulai menyusun langkah ini, visually looking on dulu, baru kalau nggak mempan, non-directive, lalu nggak mempan, question, kalau nggak mempan baru direct nggak mempan baru kita pakai physical intervention. Gitu ya Mak Ica ya? Benar ya? Iya, nanti nih makanya kita coba nih studi kasus ya, Mak ya. Terus, oh ya, saya ingat satu hal yang untuk anak usia 0-2 tahun sampai 2 tahun atau 3 tahun, pokoknya anak usia dini 0-5 tahun ya.
itu kan dia otak prefrontal cortex-nya kan belum berkembang 100% ya. Jadi mungkin masih berapa persen gitu. Apalagi anak yang masih balita gitu, kecil banget ya, umur 2 tahun ke bawah itu. Jadi kita memang butuh berkali-kali pengulangan menerapkan ini, direktif statement-nya ini, memberikan wawasan ke dia. Jadi kok udah dikasih tahu, diulangi lagi, ya memang begitu, cara belajar dia masih begitu, istilahnya kayak sambungan neuronnya tuh belum lengkap gitu ya, ini butuh diulangi, terus direpetisi, terus kayak gitu, diulang-ulangi, sampai itu dia nanti insya Allah memahami, karena kemampuan anak memahami itu kan juga berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang agak lama gitu, nggak masalah, tapi intinya kalau anak itu normal, nggak ada gangguan dalam kepala dia, maksudnya otaknya nggak ada masalah gitu, insya Allah dia paham kok, dia bisa paham kayak gitu. Dan ya kita jangan terlalu mengharapkan banyak banget ya sama anak usia dini itu, usia 0 sampai 2 tahun harus sekali dikasih tahu itu harus sudah bisa. Nah, ini biasanya tantangan para mama ketika toilet training itu. Ya, waktu udah lepas diapers kok masih ngompol, dibilangin bolak-balik gitu. Ya, nggak apa-apa, itu proses, nikmati saja prosesnya, kalau kan begitu. Itu seperti itu, Mbak. Kalau dipraktikkan ya, AUD ini pertanyaan yang tadi ya, apakah beda tahapannya? Ya, pertanyaannya udah terjawab ya, Mbak. Udah. Gimana, Mbak Ica? Sudah siap studi kasus? Kita Iya, share. Mak. Aku coba share screen-nya, satunya lagi. Oh, belum muncul ini. Yang pertama ya, anak muda menangis. Ini boleh kok sharing ya, karena kan iya boleh kok. Apa punya jawaban yang lain gitu boleh. Ayo, Mak, studi kasus. Iya nih. Wah, waktunya sudah hampir jam 11. Oh iya, Iya, kita mana kalau yang langsung ke suami aja. Oke, kita pilihnya. Suami, ada suami. Ini banyak ini. Kok jadi aku klik gitu. Langsung ke semua suami ya. Ini stop. Oke, sebentar ya, Mak. Ini agak lama nih ngelotnya soalnya. Ini ada kasus, boleh diceritain juga, Mak, kasusnya, Mak. Diceritain dulu maksudnya. Oh iya iya iya. Oh iya ceritanya di kasusnya ya. Tadi pokoknya rumusnya masih ingat gak, Mama? Oh. Ya, tadi visually looking on, non-directive statement, question, directive statement, dan physical intervention. Nah, itu kita akan lakukan bertahap. Nah, ini bagaimana kalau begini? Ternyata bisa dilakukan juga, bisa diterapkan juga untuk orang dewasa nih. Abi mau ke sini nggak? Contohin langsung. Nih, nih. Suami asik main gadget. Nah, gitu. Anak dicuekin, gitu. Nah, gimana nih VLO-nya? Gitu. Visually looking on-nya gimana nih? Gitu. Ya udah kita lihat ya. Oh, istri melihat suami main gadget, sementara anak mengajak suami main bersama tapi diacuhkan. Udah kita cukup tahu aja tuh. Tahan ya, tanpa ada asumsi tadi yang awal tadi ya. Observe, wait, sama listen gitu. Tahan tanpa ada asumsi, tanpa judgment, netral, simpan faktanya tanpa diucapkan. PLO tuh gitu ya, udah liatin aja tapi kita simpan faktanya. Kemudian kita lakukan tahap kontinum yang kedua, non directive statement gitu. Abi, ada yang memanggilmu dan mengajak main bersama gitu. Ini bukan nyinyir, bukan nyindir, bukan julid. Bukan nyindir, bukan julid ya. Nah gitu. Nah, cuma bilangnya seperti itu, non directive statement ya. Abi ada anak yang memanggilmu. Abi ada anak yang memanggilmu dan mengajak main bersama. Kalau directnya biasanya gimana kalau directnya? Bi itu ini anaknya gitu ya. Nah, kalau ini kan non directive statement. Kemudian nggak ada
nggak ada respon, biasa aja gitu. Akhirnya ya udah kita berikan question gitu. Ketika nggak ada respon, naikkan level bertanyanya, kita naikkan level dengan bertanya gitu. Level intervensinya dinaikkan dengan bertanya gitu. Abi boleh temani anaknya main bersama? Gitu. Kita tanya, Abi boleh temani anaknya main bersama gitu. Tapi dengan jaraknya jangan dari jauh. Abi temenin anaknya main bersama boleh nggak? 45 cm aja ya, 45 cm kira-kira ya. Sampai Gitu. diukur Nah, ini. Jarak penting ya, Mas, jarak ya. iya Mak, benar penting. Jarak penting. belajar. Kemudian setelah tadi apa directive statement ya, question nggak ada respon gitu, nggak paham juga, yaudah kita naikkan levelnya, langsung aja direktif. Anak-anak pasti kecewa jika mereka panggil abinya tapi tidak direspon gitu. Nah gitu kan, terus tapi kita sambil tatap mata suami, anak-anak pasti kecewa gitu. Kalau dia panggil abinya tanpa direspon, suamiku natap mama kayak gitu. Kemudian belum paham juga tuh, ya udah kita lakukan intervensi fisik itu kan berarti itu langsung kita lakukan, ya udah kita sentuh pipi suami ya dengan kedua tangan kita gitu, kita yakinkan bahwa anak-anak itu butuh abinya main bersama kayak gitu. Nah ya udah kita maaf ya, kita bisa ambil HP-nya maaf ya gitu. Wajahnya Ya jadi merah, Mak. HP-nya ditaruh di mejanya dan akhirnya kita arahkan untuk main bersama. Maksudnya itu ya, itu biar terbayang aja kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini biasanya gimana nih kalau misalkan nitipin anaknya, ataupun nggak dititipin ke suami tapi suaminya main gadget gitu. Biasanya gimana nih responnya bunda-bunda sekalian? Bunda jadinya. Batuk-batuk. Boleh. Gitu. Oh gitu. Nggak paham ternyata suaminya ngapain. Atau kalau kita yang main gadget gimana? Respon suami biasanya gimana kalau kita yang main gadget? Langsung direct tuh. Oh, langsung direct ya? Iya. Temenin tuh anak. Anaknya mah diurusin. Iya. Nah gitu, itu biar terbayang. Gak ada chat nih Mak. Oh cuma liatin aja terus ngedumel. Cuma liatin aja terus ngedumel. Dia berarti jadi. Nah ini ada lagi chatnya. Lanjut aja Mak, kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Ini biar terbayang. Ini ada pertanyaan, Mak. Ini ada pertanyaan yang di pertanyaannya itu apa, anak yang ini rebut mainan ya? Rebutan mainan ya? Iya kan? Rebutan mainan sama bertengkar gitu ya, berkelahi sama aja ya, kita samakan ya. Anak berebut mainan. Kenapa? Oh, bertengkar. Mainannya lagi nyari slide-nya. Iya, lagi nyari. Ya. Oke, kalau anak, nah ini nih. Ini ada di pertanyaan ya? juga. Ada yang nanya ini di room chat-nya. Oh ya, gimana kalau anak bertengkar? Gitu. Contohnya misalkan bertengkarnya karena apa nih? Berebut mainan, gitu. Nah, ya udah tuh kita. Berebut sih, tapi ini ya salah aku lihat. Iya, melempar barang yang dilarang dipinjam. Semakin dilarang semakin kuat melemparnya. Aduh maaf. Ya sama ya, bertengkar terus melempar-lempar, pokoknya berbentuk kekerasan ya. Kita bahas jadi satu ya. Ya, kayak gitu tadi ya. Pertama tahapnya adalah visually locking on, kita simpan faktanya dalam otak kita. Itu sebenarnya bisa jadi jeda juga ya Mak, supaya kita tuh nggak langsung reaktif gitu ya. Tapi kalau jangan lama-lama. Ini tergantung, kalau misalkan bentuknya seperti ini, bertengkar, itu kan berarti kan sedang fisik ya.
resolusi konfliknya fisik. Nah, berarti kita bisa langsung lengkap. Kita tahu faktanya gitu. Terus kita bisa langsung lengkap ke intervensi fisik gitu. Jika itu membahayakan jiwa gitu. Jika itu membahayakan jiwa ya udah, non directive statement-nya dilengkap gitu. Kemudian question-nya dilengkap, directive statement-nya dilengkap, langsung physical intervention gitu. Kayak gitu. Sampaikan, kita langsung pisahkan. Sambil sampaikan bahwa sampai sesama saudara harus saling menyayangi gitu. Main bersama gitu. Kemudian memang sebenarnya ketika bermain itu pertama yang disepakati harus aturannya dulu. Ya, Tuh. membangun pijakan Iya, betul. role ketika bermain. Bermain itu kan sebenarnya sesuatu yang kompleks bagi anak ya. Dia itu harus memahami aturannya gimana. Kadang kita kan orang tua itu, alah sana Dek cepet main gitu. Main gitu loh sama teman-temanmu. Tapi kita nggak ajarin dulu pijakannya. Adab-adabnya ketika bermain itu apa aja yang butuh dipahami sama anak gitu. Mana mainan yang bisa dimainkan bersama, mana mainan yang memang bisa dimainkan secara bergantian kayak gitu. Itu harus apa sih secara aturannya ya. Diajarkan dulu di rumah gitu. Terus juga ini ya, anak 2 tahun kadang melempar barang dilarang. Nah, kita ini dulu, flashback dulu, refleksi. Kira-kira dia berperilaku seperti itu meniru siapa? Apa pernah dicontoh ya? Apa ya, kok jadi belibet gini? Dia pernah melihat siapa, di mana, kayak gitu. Kita butuh merefleksikan diri. Apakah kejadian itu yang dia lihat lalu dia tiru, dia kan meniru ya, anak refleks gitu, itu dia lihat berulang-ulang dan akhirnya menjadi hal yang biasa bagi dia untuk melampiaskan marahnya dia itu dengan cara melempar. Nah, itu perlu refleksi dulu. Kita harus cut lingkungan yang seperti itu. Misalnya, itu dilakukan oleh kita orang tuanya. Jadi kita harus cut diri kita, menahan supaya kita melampiaskan emosi kita itu tidak dengan melempar atau memukul apa dan sebagainya. Atau ada kita tinggal di lingkungan yang mempertontonkan itu, ya kita kan kalau kita nggak bisa pergi dari lingkungan itu, jadi ya kita banyak-banyak berdoa lah supaya itu langkah terakhir ya, cara yang paling terakhir supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk ya, maksudnya dilihatkan hal-hal yang buruk. Kita banyak-banyak memberikan sounding ke anak, mungkin bisa lewat storytelling, bisa lewat berkisah, itu sangat dahsyat ya kekuatan berkisah. Sama yaitu sounding ke anak, memberikan tanaman nilai-nilai ke anak itu lebih diseringin aja gitu. Karena untuk anak 2 tahun plus ini memang tadi tahapannya fisik ya, Mak. Iya. Fisik. Iya, betul. Itu bisa ke direct terus ke intervensi fisik. Nah, intervensi fisiknya itu kita bisa itu tadi apa yang dilempar, Mak? Yang dilempar apa? Sesuatu yang berbahaya. Barang yang dipinjam, ini nggak jelas nih. Yang dipinjam atau diambil. Kalau dilarang semakin dilempar kuat, semakin kuat melempar. Karena memang usianya masih 2 tahun ya. Emang 2 Itu tahun berarti wajar segitu. Perilakunya kita bisa jadi kita bisa sampaikan yang apa? Yang dilempar adalah bola gitu misalkan. Ya, dekatkan bendanya yang bisa dilempar. Diganti gitu, benda yang bisa dilempar adalah bola. Karena kan dia masih belajar ya dengan indranya. Masih mencoba gitu, pengen tahu ini kalau dilempar kayak apa gitu. Apa yang terjadi jika dilempar? Kalau saya sentuh, saya lempar, apa yang terjadi gitu. Dia masih kayak apa sih namanya, Mak? Explore indra ya? Indra. Oke. Oh, Mak, ini waktunya kita sudah jam 11. Ya udah. Mau kurang 2 menit lagi. Jadi mungkin kita eksplorasi praktek. Kita tidak absen ya, Mak ya. Ini tenang aja ya, mudah-mudahan ya. Nanti bisa dipahami di PDF-nya yang mau kita bagikan nanti ada sejenis nggak bentuk kartu sih ya. Apa ya? Nanti ada contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya bagaimana kasusnya apa, kemudian tahapnya seperti apa gitu. Oh, ada, Mak. Oh, iya. Ada aku. Ini yang dibagikan PDF-nya.
Heeh. Iya, contohnya iya tenang, Iya, contohnya ada contohnya 11. karena kita waktunya terbatas, jadi cuma cukup cuman bahas 2 masalah aja ya ini ya. Nggak apa-apa ya Ibu, kita belajar lagi di kesempatan yang lainnya. Tapi sebenarnya ini banyak sekali ya yang bisa kita ambil contohnya dan kita ambil hikmahnya. Nah, mungkin kalau dari kita begitu ya, Mak Ica ya, Mak. Iya, Kira-kira Mak. ada apa namanya? Ada yang mau ditambahkan lagi, Mak? Dari saya sih apa ya cukup. Iya. Iya, maksudnya tinggal kita tadi belajar untuk regulasi diri kita gitu. Kemudian untuk menaikkan tahapan resolusi konflik kita, terus tadi bicara bertahap kayak gitu. Dan yang paling penting itu iya memberikan pijakan knowledge ya, biar anak tahu fungsi ini, fungsi itu, gitu. Kemudian kalau yang suka mukul atau apa, kita bisa arahkan ke kegiatannya yang fisik. Terus habis itu kita bisa juga sampaikan tentang anggota gerak itu fungsinya untuk apa gitu. Jadi memang perlu semacam apa ya, menyusun materi-materi yang itu kaitannya untuk berasal dari dirinya sendiri, misalkan tentang anggota tubuh fungsinya untuk apa gitu. Kalau yang berteriak kita bisa sampaikan, jadi pada saat kita menyampaikan direct statement itu bisa kita kaitkan terus dengan knowledge gitu, Mak. Seperti itu. Jadi intinya itu sih sebenarnya. Jadi membuat anak itu nanti secara rasionalnya itu terstimulus gitu. Enggak cuma kita apa sih meniru kita yang gerasa-gerusu gitu. Mengancam segala macam gitu. Ya itu aja deh, Pak. Mainnya. Ini sama-sama belajar. Sama belajar. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu misal keliru, ini kalau kita sudah punya ilmunya, kita bisa perbaiki dan kita bisa ini ya, istilahnya memutus dosa jariah ya, yang itu diajarkan mungkin orang tua kita, mungkin guru-guru kita yang mungkin metode dalam mencontohkan, dalam menegur itu masih kurang pas, sehingga kadang kita masih spontan gitu aja, nggak mau mikirkan ini dampaknya apa, terus ini ke depannya nanti bisa berefek kayak gimana ya ke anak, kan seperti itu. Nah, dari saya mungkin juga sekian. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kita ya, Mak Ica ya, Mak. Iya, Mak, sama-sama. Terima kasih ya gitu udah bergabung di sini, saling sharing. Iya, terima kasih. Gimana nih? Mak, kita tutup forum sharing session siang ini. Sudah siang karena sudah jam 11:02. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut join di acara sharing kita. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Mak Ica. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mbak Ayu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Mbak Riri, terima kasih. Masya Allah. Senang banget ya.